Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek. Nah, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, kita mulai sambil nunggu yang lainnya masuk juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Salam. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Malam hari ini kita ketemu kembali, walau secara online. Kemudian untuk UTS-nya sudah ditutup per malam hari ini tadi sampai jam 8. Bila mana ada yang masih belum mengumpulkan atau ada yang kelupaan, nanti bisa ikut UTS susulan. Nah, nanti tolong hubungi saya. Oke, selanjutnya untuk malam hari ini kita akan lanjutkan di pertemuan ke-9. Kita akan bahas conditional statement. Nah, ini sama seperti yang ada di kuis sebelum UTS kemarin. Nah, untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian download, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Nah, ini ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian sekedar mengingatkan, nanti untuk seminar saya masih belum dapat narasumbernya. Nanti kalau saya sudah dapat, saya informasikan ke kelas ini. Tapi kalau kelas ini punya narasumber yang mau kita ajak untuk seminar, nah nanti tolong informasikan juga ya ke saya. Kemudian pendahuluan di malam hari ini kita akan bahas conditional statement, di mana ada dua cara, yaitu bisa menggunakan if dan else, bisa juga menggunakan select case. Nah, untuk if dan else sendiri nanti ada beberapa pilihannya tergantung dari kondisi yang mau kita buat. Oke. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu ada yang menggunakan if then else dan select case. Nah, kita awali dari if then else dulu. Nah, untuk if then else sendiri, ini ada tiga kondisi. Yang pertama, jika hanya ada satu pernyataan, satu kondisi dan pernyataan. Contohnya, if kondisi satu apa, then pernyataan satunya apa. Kemudian ditutup and if. Nah, kalau misalkan lebih dari satu atau hanya ada dua, nah ini bisa menggunakan if then else. Nah, itu if kondisi satu then pernyataan satu. Nah, selain ini else pernyataan yang kedua. Dan pilihan yang ketiga jika kondisinya lebih dari dua, bisa 3, 4, dan seterusnya. Yaitu if kondisi satu dan pernyataan satu, else ada if lagi. Nah, sama seperti kuis kemarin. Nah, itu lebih dari dua. Jadi menggunakan if, then, else, if, dan seterusnya. Sampai diakhiri dengan and if. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua itu bisa menggunakan select case. Nah, jadi sama aja seperti if then else, cuman cara mengcodingnya doang yang berbeda. Yang tadi menggunakan if then else, yang ini menggunakan select case. Nah, kalau select case ini harus di-define semuanya. Baik itu hanya satu, ada dua, ataupun lebih dari dua. Nah, dengan cara select kondisinya apa objeknya, baru nanti case-nya kondisi satu, kemudian baru pernyataan satu. Kalau ada lagi berarti case kondisi kedua, kemudian pernyataan yang kedua, seterusnya sampai semuanya di-define, sampai semuanya didefinisikan, baru ditutup and select. Seperti itu. Ini ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada contohnya, yaitu kita buat aplikasi
untuk data obat. Nah, ini kita bisa menggunakan conditional statement untuk satuan obat. Mulai dari satuannya berupa buah, kemudian ada box, ada botol, ada dus, dan ada tablet. Di mana masing-masing dari dari satuan ini akan menentukan harganya. Nah, kita buat contohnya seperti ini. Kita buka, ntar ada yang masuk. Oke, nah ini kita buka. Mana tadi? Oh, ini kita hapus saja ya. Ini bekas tadi, mahasiswa yang tadi. Oke, saya buka Visual Studio-nya. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada yang masuk lagi. Oke, saya lanjutkan. Kita buka file new project. Nah, kita buat project baru. Malam hari ini masuk di pertemuan ke-9. Saya buatkan pertemuan underscore 9. Oke. Nah, sini workspace area-nya sudah siap. Nah, baru kita buat contohnya seperti tadi. Ada 5 label, ada 4 textbox, 1 combo box, dan 3 button. Dimana ada skenario-nya dari harga satuan, dari satuan combo box, nanti akan muncul harga satuannya. Oke, saya gedein dulu biar jelas gambarnya. Bold 16. Oke, nah kemudian pakai group box, group box. Nah, ini apa namanya? Data obat. Oke. Kemudian ada kode, nama satuan, jumlah obat, harga satuan. Label. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Sama text box. Ini apa namanya? Pertamanya itu kode obat, nama obat. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang ketiganya kita ganti dengan combo box. Nah, di mana ini berupa satuan. Ini nama obat. Kode nama obat satuan, jumlah obat, harga satuan. Jumlah obat. Kemudian harga satuan. Nah, ini kita rapihin. Kemudian ada 3 button. Button pertama, tambah, simpan, keluar.
Oke. Nah, di sini ada syaratnya nanti satuannya ketika dipilih akan muncul harganya. Nah, di sini kita isi untuk pembobok satuan mulai dari buah, box, botol. Kita klik isi edit item buah, box, botol, dus, dan tablet. Nah, ini saya copy paste. Oke. Nah, di sini bisa kita double klik si pemboboknya atau pilih event yang ada tanda petirnya. Kemudian kita double klik yang select Kinect Change di sini, double klik. Nah, nanti akan mengaktifkan event select Kinect Change. Nah, ini maksudnya kalau kita pilih pembobok itu nanti ngapain. Nah, ini kita buat if combo box 1, nah, titik teks. Nah, tinggal kita pilih, misalkan mulai dari tadi pilihannya itu berupa, nah, ada buah, ada box, ada botol, kemudian ada dus, ada tablet. Nah, kita pertama isikan dulu buah. Nah, nanti akan mengisikan kalau buah dipilih, harga satuannya berapa. Nah, ini harga satuan di text box 5 namanya. Nah, text box 5 ini kita isi dengan nilainya. Nah, dimana kalau dipilih itu akan muncul harganya untuk buah 50.000. Nah, kemudian karena lebih dari satu, ada lebih dari 2 juga, nah kita menggunakan else if. Nah, combo box 1 titik teks berikutnya berupa box. Nah, kita isikan untuk harga satuan di text box nomor 5 sama dengan berapa nih nilainya? 60.000, botol 70.000. Kemudian else if combo box titik teks ini botol. Nah, maka akan diisikan itu sebesar 70.000. Nah, kemudian else lagi untuk yang dus maka akan diisikan bernilai 80.000. Nah, namun yang terakhir ini bisa kita membuatkan else. Nah, baru kita isikan berarti pemilihan itu apa yang terakhir? Tablet. Nah, tabletnya berapa nilainya? Itu berupa 40.000. Kalau memakai arsip juga boleh? Boleh, silahkan. Nggak masalah. Nah, kita coba untuk kita jalankan, kita testing. Oke, nah, jadi kita pilih mulai dari yang tablet, tuh 40 kan sesuai, buah 50, box 60, botol 70, dus 80, tablet 40. Nah, oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas tidak? Halo? Jelas Pak, jelas Pak. Halo Pak, dengaran Iya. Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Siap Pak. Sejauh ini insya Allah paham. Oke, Yang penting alhamdulillah. di record nanti kita lihat lagi.
Iya, ini di record, itu di record. Nanti saya share. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat cek slide di materinya. Nah, kalau untuk pembuatan aplikasinya, contohnya yang ini, nah bisa dilihat propertinya simple kok. Kemudian ini source code-nya ada contohnya. Bisa ngikutin, nanti hasilnya sama seperti yang tadi kalau kita jalankan, si satuan maka akan muncul harganya berapa. Nah, itu yang if, then, else. Nah, ada yang kedua, kalau menggunakan select case. Sama, cuman cara mengcodingnya beda. Kalau tadi menggunakan if then else, kalau yang kedua ini menggunakan select case. Nah, ini contohnya untuk mengentry data buku. Nah, ini saya tutup. Kemudian saya buka kembali. Nah, biar gampang saya copy. Kemudian saya paste. Nah, saya rubah dikit. Dimana ininya bukan data obat lagi, tapi data buku. Nah, data buku, ini ada kode buku, judul buku. Kemudian jenis buku, harga satuan. Dan yang terakhir ini stok. Nah, ini biar rapi, saya rapiin dulu. Saya pilih objeknya, ini akan jadi rata kiri semua. Nah, kemudian di sini untuk yang buku, pemilihannya dari jenis buku. Ada jenis buku dari novel, komputer, akuntansi, dan fiksi. Di mana pemilihan dari jenis buku ini akan menandakan harganya yang bervariatif. Nah, kita coba nih untuk nulisin mulai dari tadi yang jenis bukunya. Ini sih kita edit, kita hapus data sebelumnya. Ini jenis buku mulai dari novel, kemudian komputer, kemudian akuntansi, dan fiksi. Ada 4 jadi ya. Kita copy, paste. Oke. Nah, ini bisa kita double klik atau kita aktifkan di event select in exchange. Nah, ini saya coba double klik sekarang. Nah, kalau double klik itu sama, defaultnya itu akan menuju ke event select in exchange. Nah, sama seperti kita memilih event yang ada tanda petirnya dan pilih select in exchange. Seperti itu. Nah, di sini baru kita membuat yang namanya select case. Kalau tadi menggunakan if, kalau sekarang kita menggunakan select case. Di mana di sini select, ya kan? Nah, berarti objeknya apa? Berupa combo box yang kedua. Nah, kemudian langsung enter itu akan membuatkan turunannya berupa nselect. Di sini ada kondisinya case. Nah, case-nya apa? Tadi contohnya novel. Nah, nanti kalau novel akan memberikan nilai apa tadi harga satuan di sini berupa combo box 6. Nah, kalau combo box 6 itu kalau novel itu berapa? 25.000. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya case yang kedua itu apa? Komputer. Komputer. Kemudian akan berikan nilai di harganya
di textbook 6 berupa 125.000. Nah, kemudian berikutnya case akuntansi. Nah, di sini memberikan harganya senilai berapa tadi akuntansi? 80.000 dan fiksi 90.000. Oke, ini 80.000. Dan yang terakhir tidak ada else, harus didefinisikan satu persatu. Nah, kita buat lagi case-nya apa? Fiksi. Di mana nilai harganya diisikan di textbook 6 sebesar 90.000. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini di data buku kita pilih misalkan komputer muncul 125.000, fiksi 90.000, novel 25.000. Nah, bisa berubah-ubah tergantung dari jenis buku yang dipilih. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tadi pakai if untuk data obat, di mana pemilihannya dari satuan buah, nanti akan muncul harga satuannya berapa. Nah, dari satuannya buah, ada juga dari book, ada yang dari botol, dari dus, dari tablet. Nah, seperti itu. Sama konsepnya jika ada pemilihan opsi atau disebut juga sebagai conditional statement. Bisa menggunakan if, bisa menggunakan select, terserah sesuai kalian selera kalian. Seperti itu. Nah, ini bisa ngikutin dari slide-nya. Oke, ini ada contohnya buat aplikasi untuk harga buku, kemudian ini propertinya, dan juga source code-nya yang saya share. Oke, bisa kalian coba. Kalau ada kesulitan, tanyakan ke saya. Nah, jadi malam hari ini kita coba membuat conditional statement mirip seperti yang kuis kemarin sebelum UTS. Oke, nah ini ada tugasnya. Tugasnya buat aplikasi untuk kos-kosan atau hotel. Nah, di sini ada jenis kamarnya, ada 4, VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 yang akan menandakan dari harga sewanya. Jadi nanti kalau dipilih nanti akan muncul harga sewanya berapa. Kemudian nah resepsionisnya akan mengisikan berapa lama menginap. Nah, jadi ini berupa angka bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ketika diisikan nanti akan terhitung otomatis untuk biaya sewa kamar. Di mana biaya sewa kamar itu yaitu dari lama menginap dikali dengan harga sewa. Nah, nanti diisikan jumlah bayarnya. Nah, nanti kalau kita isikan, enter akan keluar hasilnya. Sisanya berapa atau kembaliannya. Seperti itu. Klik new untuk bersih, reset lagi, clear, atau C untuk meng-close tutup aplikasi. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti kita bikinnya bebas Pak, mau pakai select case atau and if itu Iya, boleh pakai boleh. if dan Boleh, bebas itu ya, silakan. milih salah satu, Iya, bukan dua-duanya. iya. Jadi nggak bisa itu gabungannya nggak bisa. Milih salah satu aja. Mau pakai if silakan. Mau pakai select case juga monggo silakan. Dan biasa ya Pak, kalau misalkan itu boleh kita variatif variasi kasih apa aja gitu, nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa silakan. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Nah, jangan lupa untuk absensi. Klik online yang ada di e-kampus. Nah, atau isi kolom komentar. Biasa kalau klik online saya anggap online dianggap sebagai hadir, otomatis absen.
Kemudian di kolom komentar ini bisa di kehadiran akan saya klik. Ikut diskusi itu dianggap hadir. Nah, yang di diskusi ini itu saya buka ketika mata kuliah ataupun pertemuan itu berlangsung. Kemudian ada juga klik absen. Nah, dari e-kampus sendiri. Oke, jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya paling lambat sebelum UAS. Harap segera dicicil, bagi yang belum masih ada waktu. Oke, ini juga saya rekam. Nah, bila mana saya lupa nggak absen. Nah, tapi saya nggak klik online di kampus, nggak di kolom komentar. Nanti bisa dicek nih. Ini ada nggak namanya? Nah, nanti kirim ke saya untuk menandakan bahwa masnya sudah absen. Nah, ini nanti saya share, karena ini kan saya rekam di video di pertemuan ke-9. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk malam hari ini. Nah, untuk Baik, Pak. besok sepertinya saya belum bisa ke kampus. Jadi masih online untuk besok ya. Mohon maaf sebelumnya. Mudah-mudahan saya bisa cepat sembuh, bisa ke kampus. Amin, Pak. Cepat sembuh, Pak. Sehat-sehat buat semuanya. Amin. Oke, Amin, Pak. amin. Kalau gitu saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.